Apa itu Blue? Aku juga nggak tahu, pokoknya lari aja terus. Blue dan Orange dikejar oleh monster. Orange tertangkap. Blue tetap berlari menyelamatkan diri, tapi dia berhasil dikejar dan dihadang oleh monster itu. Blue dihajar sampai jatuh. Dia pasrah akan mati di tangan monster. Tapi Purple datang menyelamatkan. Purple bertarung dengan si monster. Purple berusaha melarikan diri ke ventilasi. Monster itu mengejar Purple. Ternyata monster itu sangat cepat. Dia mampu mengimbangi kecepatan Purple. Mereka kembali melanjutkan pertarungan. Lalu muncul monster perempuan yang menyuruh mereka berhenti. Monster itu memanggil Purple dengan kata anakku. Lalu monster perempuan menghajar monster laki-laki hingga jatuh ke dalam jurang. Monster itu ternyata ibunya Purple. Dia meminta maaf kepada Purple karena kelakuan ayahnya. Dia kesulitan untuk mengontrol dirinya sejak menjadi monster. Purple terkejut. Apakah kau benar ibuku? Bukannya kamu sudah mati? Lalu ibunya menceritakan kejadian waktu dulu. Pada saat kebakaran dulu, ayah dan ibunya berjuang mencari Purple dan kakaknya di tengah kobaran api. Mereka menemukan Purple bersembunyi di sudut ruangan. Ayahnya menyuruh ibunya untuk membawa Purple keluar, sementara dia akan mencari kakak Purple. Purple dan ibunya berhasil keluar. Ibunya Purple panik karena ayahnya tidak kunjung berhasil menemukan kakak Purple. Dia memutuskan untuk kembali masuk ke dalam gedung untuk mencari mereka. Akhirnya dia berhasil menemukan mereka dalam keadaan pingsan tertimpa balok kayu. Ibunya bergegas menyelamatkan mereka. Tapi sebelum mereka sempat keluar, terjadi ledakan keras akibat gas yang membuat mereka terlempar dan terbakar. Mereka jatuh di atas tumpukan sampah di belakang gedung. Beruntung mereka semua selamat. Ketika terbangun, mereka sudah berada di rumah sakit dengan perban yang menutupi seluruh tubuh mereka. Mereka mengalami kecacatan dan luka bakar yang sangat parah. Ibunya sangat ingin menemui Purple, tapi mereka khawatir tentang apa yang mungkin Purple pikirkan. Mungkin Purple juga takut melihat keadaan mereka yang sekarang, hingga akhirnya mereka hanya memperhatikan Purple secara diam-diam. Mereka melihat Purple berpindah-pindah rumah asuh dan juga sekolah. Ibunya sangat ingin menemui Purple, membantunya dan membimbingnya. Tapi ibunya berpikir mungkin Purple akan menemukan jalan hidupnya sendiri. Lalu setelah beberapa waktu, ibunya juga tahu kalau Purple terlibat dengan geng yang jahat. Dan ibunya juga tahu kalau Purple memiliki istri. Ibunya sangat bahagia melihat Purple kini memiliki seorang anak perempuan. Kemudian saat istrinya dibawa oleh gengnya, ibunya merasa sangat sedih. Dia ingin Purple tahu kalau ibunya selalu memperhatikannya. Lalu mereka membalaskan dendam Purple pada geng itu. Mereka tidak mau ada yang menyakiti anaknya, terutama karena sekarang Purple memiliki anak perempuan yang harus dilindungi. Bertahun-tahun kemudian, mereka memutuskan untuk mengungkap diri mereka, tidak peduli apapun resikonya. Mereka ingin Purple dan anaknya tahu bahwa dia masih memiliki keluarga. Saat orang tuanya menuju apartemen Purple, mereka melihat putri Purple menyebar poster orang hilang di jalanan. Ibunya tidak percaya kalau Purple pergi meninggalkan putrinya. Ibunya merasa ada yang tidak beres. Lalu mereka memutuskan untuk melakukan penyelidikan yang membawa mereka ke Rainbow Friend Play Place. Mereka menelusuri setiap sudut ruangan Play Place mencari Purple. Saat melakukan pencarian, mereka diserang oleh Blue. Mereka kabur dan bersembunyi di ventilasi. Untungnya Blue tidak bisa menemukan mereka. Mereka merasa lega. Tapi ternyata mereka sudah diintai oleh Purple. Orang tuanya tidak tahu kalau Purple adalah anak yang mereka cari. Dan Purple juga tidak bisa mengenali orang tuanya. Purple mengejar mereka. Beruntung mereka memasang plat baja untuk menghalangi Purple. Lalu Red muncul dan membawa mereka keluar. Red menjelaskan bahwa dia adalah pemilik tempat itu dan meminta maaf atas perilaku karyawannya. Ternyata Red tahu siapa mereka dan apa yang mereka cari. Red juga mengatakan kalau dia bisa menyembuhkan mereka. Tadinya mereka tidak percaya. Lalu Red mengajak mereka berdua ke labnya. Mereka mulai percaya karena di lab itu dilengkapi dengan peralatan medis yang canggih. Untuk pertama kalinya, mereka memiliki harapan untuk sembuh dari luka bakar yang mereka derita. Red berjanji bahwa setelah operasi, dia akan memperkenalkan mereka kepada Purple.
Selanjutnya, mereka diikat di meja operasi untuk memulihkan kulit mereka. Seperti janji Red, ibunya tak sabar untuk segera bertemu dengan Purple anaknya. Tapi harapan mereka sirna saat proses dimulai. Kulit mereka menjadi warna ungu. Tubuhnya juga berubah menjadi monster seperti yang mereka lihat di ventilasi. Setelah prosesnya selesai, ayahnya mengamuk. Dia sangat marah. Lalu Red membiusnya. Ibunya memohon kepada Red untuk mengembalikan mereka menjadi manusia. Tapi Red menertawakannya. Red berkata bahwa dia hanya memberi apa yang mereka inginkan. Dan Red melanjutkan bahwa dia juga sudah memiliki Rainbow Friend Purple dan mereka dikurung sebagai rencana darurat Red. Ibunya kembali memohon untuk bertemu Purple, tapi Red kembali tertawa. Red berkata bahwa itu tidak mungkin. Dia tidak mau Rainbow Friend memiliki keluarga karena Red takut dikeroyok, dan hal itu terjadi saat Red dikeroyok Rainbow Friend dan dirubah menjadi monster. Seperti itulah kisah yang membuat mereka terkurung tanpa harapan melihat anaknya lagi. Purple memeluk ibunya berusaha menenangkan. Saat itu ayah Purple muncul dengan sangat marah. Purple berusaha menenangkannya. Dia berkata bahwa dia adalah anak yang mereka cari. Ayahnya sadar dan lalu meminta maaf. Ayahnya bahagia karena mereka bisa berkumpul kembali, sambil berharap bahwa saudaranya yang di luar sana akan baik-baik saja.